Oke, berarti ini kita udah dapat nih Pak gambaran umumnya mengenai manifest. Nah, tadi seperti yang Pak Yose katakan gitu, udah singgung juga bahwa kita di KWP Cikarang khususnya itu memang secara spesifik memiliki kewenangan untuk mengawasi arus barang keluar masuk melalui Cikarang Dry Port, yang seperti kita tahu bahwa Cikarang Dry Port itu pelabuhan kering, kita nyebutnya penyebutannya Pak ya. Betul. Pelabuhan kering yang tidak langsung secara berbatasan dengan luar negeri. Betul. Posisinya ini Cikarang Dry Port itu udah di dalam ya Pak ya, tapi dia masih memerlukan penyelesaian kepabeanannya. Nah itu seperti apa nih Pak? Kan ini spesial ya Cikarang itu Pak. Jadi perlakuan manifestnya seperti apa Pak? Oke. Perlakuan manifest pada Cikarang Dry Port memang agak unik. Saya mungkin bisa katakan cuman ada satu saat ini yang ada di Indonesia yang seunik Cikarang Dry Port. Kita ini tidak ada laut, tidak ada perbatasan lautnya, namun dianggap sebagai pelabuhan seperti 5 pelabuhan besar lainnya, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Tanjung Priok ya, yang di Medan juga, Belawan ya Pak. Belawan, dan di Makassar. Jadi kita ini sama seperti pelabuhan-pelabuhan lainnya, hanya masalahnya kita tidak ada berhubungan dengan lautnya dan ada konsep daratnya di situ. Jadi yang membedakan Cikarang Dry Port juga adalah konsep multimodanya. Multimoda itu berarti moda transportasinya Pak? Betul. Moda transportasinya bisa digunakan 2 atau lebih berdasarkan dokumen pengangkutan. Misalkan saya bilang seperti ini, dokumen pengangkutan yang kita tahu adalah namanya Bill of Lading. Dalam Bill of Lading itu diberitahukan dari titik A menuju ke titik B. Titik A misalkan kayak di Singapura menuju ke titik B terakhir adalah Cikarang Dry Port atau IDJBK. Di dalam BL tersebut juga menyebutkan melalui pelabuhan Tanjung Priuk. Nah, di situ pasti ada dua sarana pengangkut yang berbeda. Pertama dari laut menggunakan kapal, kemudian dari kapal bongkar timbun dan dimuat lagi dengan truk. Jadi pengangkutan selanjutnya adalah menggunakan truk dari Tanjung Priuk menuju ke Cikarang Dry Port. Oke, berarti memang Cikarang itu spesial karena di situ ada suatu wilayah atau Cikarang Dry Port ini diberlakukan seperti pelabuhan-pelabuhan lain yang memiliki secara fisik, secara geografis memang dia layak disebut pelabuhan karena ada wilayah laut dan wilayah daratnya Pak ya. Dan tapi ada kode pelabuhannya juga. Oh, ada kode pelabuhan juga Pak? Dan diakui oleh internasional, namanya IDJBK. IDJBK itu betul, sebagai pelabuhan ya Pak ya? Pelabuhan. Sama seperti kita bilang Tanjung Priok, IDTPP. Nah, kita juga punya Cikarang Dry Port juga punya IDJBK kodenya Pak ya? Iya. Oke, berarti memang secara fisik itu tidak ada lautnya, tapi secara hukum diperlakukan sebagai pelabuhan ya Pak? Diakui sebagai pelabuhan, diakui secara internasional sebagai pelabuhan internasional Pak ya? Iya. Oke, menarik nih Pak. Nah, lalu kan tadi sudah diberikan multimoda gitu Pak ya? Jadi inwardnya itu seperti apa Pak? Manifestnya itu, inward maupun outwardnya? Inward manifestnya kita tetap menggunakan peraturan tentang tata laksana manifest PMK 158 Junto PMK 97, yaitu inward manifest yang pertama kali diajukan pasti melalui Tanjung Priok. Oke, berarti masuk dulu ke Tanjung Priok Pak ya? Betul, inwardnya Tanjung Priok dulu, kemudian dilakukan outward lagi di Tanjung Priok untuk keluar barangnya dari Tanjung Priok, kemudian inward lagi di Cikarang Dry Port. Oke, berarti untuk kalau masuk barang impor yang masuk ke Cikarang ya Pak ya? Iya. Itu masuk dulu inward dulu dari inward dulu ke Priok. Betul. Setelah itu dikeluarkan lagi dengan outward. Betul. Baru inward lagi masuk lagi ke Cikarang Pak. Betul. Konsepnya seperti angkut lanjut. Ya mirip kayak dari Tanjung Priok menuju ke Surabaya, in out in lagi di Surabaya.
Dan ya karena kita sama seperti pelabuhan lainnya ya memang konsep angkut lanjut jadinya. Kita diperlakukan sama seperti pelabuhan-pelabuhan lainnya. Kalau untuk barang ekspornya Pak? Nah, kebalikannya seperti untuk barang ekspor itu adalah out in out. Oh, berarti kebalikannya Pak ya? Out-nya Tanjung Cikarang Depot, in-nya Tanjung Priok, kemudian out lagi di Prioknya untuk ke luar daerah pabean. Tapi semua itu dilakukan dengan satu dokumen pengangkutan, satu BL. Itu yang membedakan kita dengan pelabuhan-pelabuhan lainnya. Mungkin kalau di Surabaya BL-nya mungkin ada 2. Jadi BL dari Surabaya ke Jakarta, dari Jakarta ke luar negeri ada 2 BL terbit di situ. Sedangkan untuk Tanjung Priok, untuk Cikarang Depot itu hanya terbit 1 BL. Oh, dalam satu BL itu langsung ada 2 gitu Pak ya? Dalam satu BL hanya ada 1 BL saja. Priok ke Cikarang ke Priok dan Priok ke tujuannya Pak? Untuk impor hanya ada 1 BL. Oke. Dari luar negeri menuju ke Cikarang hanya ada 1 BL. Oh, 1 BL aja. Iya. Tapi kalau untuk ekspor juga tetap 1 BL juga. Yang membedakan kita dengan Surabaya adalah BL yang diterbitkan di Surabaya ada kemungkinan terbit 2 BL. 2 dokumen pengangkutan. Mungkin simpelnya kayak gimana ya? Saya bilang kayak penumpang transit. Misal kayak masnya dari Aceh menuju ke Makassar. Pakai pesawat Lion Air dari Aceh menuju ke Jakarta, kemudian ganti pesawat dari Jakarta menuju ke Makassar menggunakan Garuda. Berarti otomatis Mas punya 2 tiket yang berbeda. Oke, karena di situ ada 2 sarana pengangkut yang berbeda ya Pak ya. Nah, kalau untuk konsep seperti itu di Cikarang, kita hanya memerlukan 1 tiket saja. Dan kami dan di Cikarang tidak memperdulikan apakah naik Lion Air di awal terus kemudian naik Garuda. Yang penting itu 1 tiket mampu untuk mengangkut penumpang itu dari Aceh menuju ke Makassar. Ya Pak, tadi sudah dijelaskan mengenai konter juga, udah di bagaimana mekanisme masuk dan keluarnya. Nah kalau kita kirim barang nih Pak, umpamanya kan kalau saya nih beli paket gitu, kalau beli paket kan kita ada pengemasannya itu, ada bubble wrap gitu. Nah kalau bubble wrap kan kita habis selesai pakai kita buang. Nah ini kalau peti kemas tuh seperti apa Pak? Nah untuk peti kemas kayaknya nggak mungkin kita langsung buang Mas, karena pasti ada nilainya dan pasti ada pemiliknya. Oh iya. Begitu kegiatan importasi selesai dilakukan, importer menyelesaikan kewajiban pabeannya, sudah mendapatkan surat persetujuan pengeluaran barang, kontainer itu diangkut dari TPS menuju ke gudang importir. Oke, berarti barangnya ini udah sampai, dokumennya udah selesai, dikirim ke pemiliknya gitu ke ya? Pemilik barangnya ya Pak ya? Betul. Nah, terus setelah sampai ke gudang importir, barang itu pasti stripping, dikeluarkan. Oke, barangnya dikeluarin, berarti istilahnya unboxing ya Pak ya? Unboxing barangnya dikeluarkan gitu. Nah setelah unboxing selesai, kan si pemilik hanya punya barang ya, kontainernya dikembalikan ke pemilik aslinya, baik itu si perusahaan leasing, pemilik kapal itu sendiri atau perusahaan manufacturing. Jadi kembali ke pemiliknya. Kalau sepengetahuan saya, kontainer kosong itu dikembalikan ke depo kontainer kosong, dikumpulkan di situ. Berarti memang ada tempat khusus untuk mengembalikan kontainer kosongnya Pak ya? Betul. Entah itu kontainer kosong itu dimiliki oleh perusahaan pelayarannya ataupun kapalnya sendiri, boleh juga perusahaan leasing yang third party untuk menyewakan ya Pak ya? Betul. Boleh juga kepada perusahaan pemilik barang sebelumnya ya Pak ya? Iya. Oke, manufacturingnya. Berarti tidak dibuang ya Pak peti kemas itu? Tidak dibuang. Kalau dibuang dulu di satu tempat, kemudian selanjutnya untuk entah mau dilakukan ekspor lagi, jadi dikumpulin, dimasukin lagi barangnya, ekspor lagi ke luar negeri. Karena memang itu domestik. Kontainer itu konsepnya memang untuk dipakai berulang ya Pak? Kemasan yang digunakan berulang kali. Oke.
Siap. Sesimpel itu kayaknya. Ya, baik. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan terakhir mungkin ya. Ya. Tentang dokumen manifest ini Pak, tentang pelaporannya, atau adakah sanksi ataupun denda gitu Pak? Oh, pasti ada. Dalam aturan undang-undang apabila pengangkut terlambat atau tidak menyampaikan inward manifest, outward manifest ataupun RKSP, itu dikenakan sanksi sesuai dengan berapa kali si pengangkut itu melakukan pelanggaran dalam kurun waktu 6 bulan. Jadi misalkan si perusahaan pengangkut ini kayak Lion Air lah, misalkan dia sudah landing duluan nih, udah langsung bongkar lagi barangnya, tapi inward manifest atau RKSP-nya belum disampaikan ke bea cukai, itu udah pasti kena denda. Oke. Jadi dia harus melakukan pemberitahuan kepada bea cukai, ngasih tahu info ke bea cukai kalau pesawat saya akan datang, saya bawa barang sekian, ditujukan ke sekian dengan jumlah sekian. Jadi berarti ada batas waktu penyampaian ya Pak? Betul, ada batas waktu penyampaian. Berarti ada 24 jam, ada 8 jam, dan sebelum kedatangan sarana pengangkut. 24 jam untuk laut, 8 jam untuk udara ya Pak? Udara, dan sebelum kedatangan untuk sarana pengangkut darat. Oh, oke. Berarti memang ada jangka waktunya, ada batas-batas waktunya. Ada batas waktunya. Jangan sampai barangnya udah datang tapi belum ada laporan gitu Pak. Betul sekali. Dari situ titik pengawasan kita dimulai. Kalau nggak diberitahukan, kita nggak tahu tiba-tiba ada barang datang atau ada sarana pengangkut yang datang. Oke. Baik, jadi itu Sobat Becik tentang dokumentasi manifest yang ada di Bea Cukai Cikarang, dan mungkin secara gambaran umumnya manifest yang ada di peraturan manifest yang ada di Indonesia. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih Pak, mungkin ada kata penutup gitu, boleh mengenai manifest ataupun hal yang lain gitu yang disampaikan ke Sobat Becik. Oke. Penyampaian saya sebagai petugas bea cukai yang melakukan penelitian in atau outward manifest pada Cikarang Depot, saya berharap kepada para pengguna jasa jangan sampai terlambat atau tidak menyampaikan inward manifest atau outward manifest kepada bea cukai Cikarang, karena selain menimbulkan sanksi administrasi, reputasi Bapak atau Ibu sekalian sebagai pengangkut itu akan kami nilai baik atau tidak baiknya. Oke, berarti memang nanti ada profilingnya ya Pak ya? Ada profiling, ada namanya tingkat kepatuhan pengguna jasa. Oke, berarti khusus kepada para pengguna jasa ya di lingkup wilayah pengawasan Bea Cukai Cikarang, seperti yang Bapak sampaikan tadi, jangan sampai telat ataupun bahkan jangan sampai tidak melaporkan ya Pak? Tidak melaporkan, jangan sampai itu. Oke. Terima kasih Pak Yose Rizal Akmal atas waktunya dan atas ilmunya telah di-sharing ke kita semua dan ke Sobat Becik, dan khususnya mungkin lebih kepada para pengguna jasa ya Pak ya, mengenai manifest ini. Dan semoga apa yang kita bahas ataupun kita sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru, pengetahuan baru, ataupun bisa jadi sebuah pembelajaran baru gitu Pak ya, buat Sobat Becik dan mungkin para pengguna jasa. Nah, buat Sobat Becik dan para pengguna jasa Bea Cukai Cikarang, mungkin ada pertanyaan mengenai manifest atau pertanyaan lain boleh disampaikan di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini, dan selain itu silahkan follow kita di media sosial yang lain, di Instagram, di Twitter maupun di Facebook di Bea Cukai Cikarang gitu. Dan sebagai penutup, semoga Pak Yose selalu sehat ya Pak ya, dan selalu dilancarkan dalam pekerjaannya. Sukses selalu Pak ya. Dan untuk Sobat Becik, terima kasih dan sampai jumpa.